vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Rahim, Engkau berkenan memanggil kami untuk menimba kekuatan baru. Semoga kami semakin tekun belajar kepada Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita membaca bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya bab 40 ayat 25 sampai 31. Yang Maha Kudus berfirman, "Dengan siapa kalian hendak menyamakan daku? Siapa yang setara dengan daku? Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Siapa yang menciptakan semua bintang itu? Siapa yang menyuruh mereka keluar seperti tentara sambil memanggil nama mereka masing-masing? Tidak ada satupun yang tidak hadir, sebab Dia itu Maha Kuasa dan Maha Kuat. Hai Yakub, hai Israel, mengapa engkau berkata begini? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hatiku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah engkau tahu dan tidakkah engkau mendengar? Tuhan itu Allah yang kekal, yang menciptakan alam semesta. Tuhan tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Pengertiannya tidak terduga. Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada mereka yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupa akan segala kebaikannya. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita." Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari sekarang kita membaca Injil Matius
bab 11 ayat 28 sampai 30. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan, sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita mendapatkan peneguhan melalui bacaan-bacaan yang diwartakan kepada kita pada hari ini, bahwa Allah kita, Allah Maha Kuasa dan Maha Kuat, yang diperkenalkan kepada kita oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Bapa. Mengapa Tuhan kita Yesus Kristus memperkenalkan Allah sebagai Bapa kita? Karena Yesus Kristus tidak lain adalah Putra Allah yang Maha Tinggi, yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita dalam diri Yesus Kristus. Ketika kita mengimani Allah Sang Pencipta sebagai Bapa kita, iman akan Allah sebagai Bapa itu tidak bisa dilepaskan dari iman kita akan Putra Allah yang Maha Tinggi yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Bahwa Putra Allah menjadi manusia dan tinggal di antara kita dalam diri Yesus Kristus itu pun tidak lepas dari rencana kasih Allah yang Maha Kuasa, Maha Kuat, Pencipta langit dan bumi, yang kita imani sebagai Bapa kita. Inilah iman kita. Karena Yesus sendiri bersabda, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Allah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Itu sabda Yesus dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Maka relasi ini dibangun Bapa, Putra, dan bagaimana Putra Allah menjadi manusia melalui Santa Perawan Maria yang mengandung karena kuasa Roh Kudus yang seturut kehendak Bapa. Dengan demikian lalu lengkap sudah Tritunggal Maha Kudus, Allah yang Maha Esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus menjadi dasar untuk seluruh iman kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita diajak oleh Nabi Yesaya untuk mengalami bagaimana Allah sendiri memberi kekuatan kepada kita yang lemah, yang rapuh, yang ringkih, bahkan berdosa. Pertama-tama kita diajak untuk terus mengandalkan kekuatan Allah itu di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita terjerembab di dalam kelemahan-kelemahan itu. Mengandalkan kasih Allah. Maka Santo Paulus juga memberikan sharing kepada kita saat mengatakan, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku sempurna." Itu sabda yang diterima oleh Santo Paulus ketika menyadari kelemahan-kelemahan dalam dirinya. Allah meneguhkan, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna." Kita membaca dalam 2 Korintus bab 12 ayat 9c itu dengan sangat jelas. Maka yang dinubuatkan Nabi Yesaya pada hari ini digenapi oleh Yesus. Yesus sendiri dalam Injil bersabda,
Datanglah padaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus sumber ketenangan, kelegaan bagi kita bila kita mengalami beban-beban yang berat di dalam kehidupan ini. Kita datang pada Yesus. Yesus sudah mengundang kita agar kita datang padanya. Datanglah padaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan Yesus tidak sedang membual. Yesus berjanji dan janjinya pasti ditepati. Pertanyaannya adalah, apakah kita datang kepada Yesus di saat kita mengalami beban-beban yang berat? Atau kita justru datang pada orang-orang yang tidak tepat karena kita hanya memburu egoisme pribadi, tidak mencari Tuhan, tetapi mencari kekuatan-kekuatan duniawi ini. Dan itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Tetapi kalau kita datang kepada Yesus, yakinlah, pasti Tuhan kita Yesus Kristus akan memberikan jalan keluar yang paling bijaksana dan yang terbaik, bukan menurut kemauanku tetapi seturut kehendaknya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, semoga bermanfaat renungan ini. Mari kita terus datang pada Kristus yang menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Papa Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam, shalom, sejahtera, berkah dalam. Saya akan menutup renungan ini dengan satu lagu yang pernah saya buat sangat lama. Lagu ini saya buat sudah sejak tahun 1998. Datanglah padaku, kita nikmati sambil datang pada Yesus, mempersembahkan hati kita kepadanya. Lagu ini pernah menjadi unggahan juga di YouTube ini. Ini saya repost dengan model yang berbeda. Waktu itu saya masih berambut panjang dan sekarang sudah rapi jeli. Yang letih lesu, datanglah kau kepadaku, kau ku beri kelegaan. Wahai kamu beban berat, datanglah kau kepadaku, kau ku beri kelegaan. Datanglah padaku, wahai umatku, jiwamu akan tenang. Datanglah padaku, buk yang ku pasang
Belajarlah kau padaku, kau ku beri kelegaan. Sebab aku lembut rendah hati. Belajarlah kau padaku, kau ku beri kelegaan. Datanglah padaku, wahai umatku, jiwamu akan tenang. Datanglah padaku. Yang letih lesu, datanglah kau kepadaku, kau ku beri kelegaan. Wahai kamu yang berbeban berat, datanglah kau kepadaku, kau ku beri kelegaan. Datanglah padaku, wahai umatku, jiwamu akan tenang. Datanglah padaku, datanglah padaku, jiwamu akan tenang. Akan tenang. Datanglah padaku. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam